Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Para santriwati semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali marilah kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga di kesempatan sore hari yang cerah ini kita dapat memulai majelis tafsir kita yang insya Allah pada kesempatan kali ini dan seterusnya nanti setiap hari Jumat malam Sabtu, setiap Jumat malam Sabtu pada maghrib sampai pada Isya kita bermajelis tafsir, mengkaji tafsir Jalalain. Mudah-mudahan majelis kita ini bisa menambah iman dan ilmu kita. Karena dengan ilmu menjadikan kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dengan iman kita bisa melaksanakan ilmu yang sudah kita dapatkan. Tidak lupa salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari akhir kelak. Pada kesempatan kali ini kita mungkin akan membaca mukadimahnya dulu. Bagi yang belum memiliki kitab, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang semua sudah memegang kitab tafsir Jalalain satu-satu semuanya, insya Allah. Sebelum kita masuk ke kitab, ini harus kita pahami bersama bahwasanya Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk diambil pelajaran sehingga dapat merubah kehidupan kita yang tadinya kita orientasi hanya dunia. Dengan kita mendalami isi Al-Quran, kita jadi paham betul kita hidup di dunia ini itu nanti untuk kehidupan di akhirat. Jadi ini untuk merubah kehidupan kita sehingga Al-Quran nanti bisa menjadi bermanfaat untuk kita ketika kita selami maknanya di dalamnya. Karena di dalamnya nanti hakikat sesuatu akan kita dapatkan. Hakikat tentang dunia, hakikat tentang kehidupan dan lain sebagainya. Tetapi jika kita hanya menjadikan Al-Quran bacaan saja, hanya sampai ke tenggorokan kita tapi tidak sampai ke hati kita, ya walaupun kita banyak membaca Al-Quran siang malam, bahkan banyak juz yang sudah kita hafalkan, itu tidak akan merubah kehidupan kita. Kenapa saya banyak hafalannya tapi hati saya terasa gersang? Ya memang karena memang Al-Quran itu belum masuk menyerap di dalam hatinya, hanya baru sampai ke tenggorokannya saja. Nah kita ingin tidak ingin seperti itu. Kita bukan hanya orang-orang yang hanya gemar membaca Al-Quran tapi tidak mau mentadaburi dan mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga sebagai salah satu bentuk usaha kita mengkaji tafsir ya. Jadi ketika kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kalau kita mengkaji tafsir ya memang butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ya mungkin antuna semua selama di pondok ini mungkin hanya dapat berapa ayat selama kalian mungkin di sini 4 tahun. Ya. Tapi paling tidak bisa menjadi hujah. Ya nanti diteruskan lagi. Karena memang kalau kita baca Al-Qur'annya, menghafal Al-Qur'annya plus mentadaburinya lama.
Maka ada sebuah riwayat Ibnu Umar itu menghafal surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah itu 8 tahun. Menghafal surat Al-Baqarah 8 tahun. Kalau kalian Al-Baqarah berapa bulan ya? Soalnya kalau para sahabat itu bukan hanya mujaradul hifzi, bukan hanya menghafal Al-Quran, tetapi ditadaburi dan diamalkan. Maka para sahabat menceritakan kalau sahabat itu per 10 ayat, setiap 10 ayat berhenti lalu dilanjutkan lagi. Setelah ditadaburi, diamalkan, dilanjutkan. Bayangkan 10 ayat ya pantas. Al-Baqarah saja 8 tahun. Jadi kalau kita mau mengkaji tafsir ya sabar. Sekelas sahabat Ibnu Umar, Al-Baqarah diselesaikan selama 8 tahun. Kalau kita kan menghafalnya yang penting hafal dulu. Ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa diteruskan di studi kalian yang lebih tinggi lagi. Itu penting ya. Jadi kita memahami Al-Quran bagaimana kita mengambil dari kitab tafsir, bukan dari pikiran kita sendiri. Paling tidak ini menjadi pemancing. Nanti kalau kalian semua sudah menjadi ustadzah, ketika ingin mengisi kajian, buka kitab tafsir. Dulu pernah ngaji Jalalain, coba kitab tafsir Jalalain. Kita buka tafsir yang lebih tinggi, misalnya Ibnu Katsirnya, Al-Qurtubinya, dan seterusnya. Jadi nggak boleh kita menafsirkan dengan akal pikiran kita sendiri. Rasulullah pernah bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi", barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an hanya dengan menggunakan akalnya, fal yatabawa maq'adahu finnar, hendaklah dia mengambil bagian tempatnya di neraka. Ini ancaman dari Rasulullah yang nafsirkan hanya dengan akal. Nah ini penting ini ya, sehingga nanti kalian kalau jadi ustadzah ya, ketika mau menyampaikan ayat jangan cuma lihat terjemahan, tetapi lihat buku tafsir. Apa maksudnya? Minimal kalau kalian nggak sempat buka tafsir, kaji secara bahasanya. Ya Ustaz, bahasa Arabnya juga masih bingung. Nah itulah beratnya kita kalau kita berbicara masalah tafsir Al-Quran. Tidak sembarangan orang boleh. Maka paling amannya kita kalau mengkaji tafsir sudah kita ambil salah satu kitab tafsir. Jadi kita hanya menerangkan tafsiran para ulama saja, tanpa kita menafsirkan ayat itu sendiri. Nah itu paling aman. Ngaji tafsir bukan menurut saya, tapi menurut apa? Kitab. Di kitab seperti ini tafsirannya. Nah itu nanti kalian seperti ini. Jangan sampai kalian buka kajian tafsir tapi nggak bawa kitab. Berarti apa? Nafsirkan sendiri, nggak boleh. Nah ini harus hati-hati kita. Ya. Dan kita ambil salah satu kitab tafsir yang paling ringkas. Ini kitab tafsir termasuk yang paling ringkas. Ini sudah 30 juz, cuma satu kitab. Berarti kan ringkas banget. Berarti ini kitab tafsir untuk para pemula seperti kita. Nah, nanti kalau kalian sudah khatam yang ringkas seperti ini, nah baru ya. Saya pernah dinasihati oleh salah satu ustadz saya, kalian kalau bisa ya, pernah khatam, kalau khatam Al-Quran mah udah biasa. Ramadan berapa kali kalian khatam? Ada yang kemarin paling banyak berapa ya? 15 khatam. 7. Ada yang khatam cuma dalam waktu 15 hari ya, atau berapa itu kurang lebih 7 kali khatam. Ya, enggak genap 30 hari ya.
cuma setengah bulan lebih lah ya, 7 kali khatam. Ya, jadi kalau khatam Al-Quran udah biasa. Tapi kata Ustadz saya, kalian usahakan pernah 1 kali khatam minimal, itu 1 kali khatam 1 kitab tafsir, 1 kitab tafsir sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini bukan hanya belajar baca Al-Qur'an doang, tetapi mentadaburi Al-Qur'an. Seperti itu. Kitab yang ingin kita kaji yaitu kitab Tafsir Jalalain. Dari namanya Jalalain, 2 jalal, tafsir dari 2 jalal. Kenapa demikian? Karena Tafsir Jalalain ini ditulis oleh 2 orang yang berbeda. Ditulis oleh 2 orang yang berbeda, dan kepenulisannya, proses menulisnya itu bukan di waktu yang sama. Bukan di waktu yang sama. Kalau zaman sekarang ada buku yang ditulis oleh 2 orang atau bahkan lebih ada, tapi nulisnya bareng-bareng, kerjasama. Tapi kalau Tafsir Jalalain ini enggak. Yang nulis 2 orang, tapi waktu dan tempat penulisannya berbeda. Yang pada awalnya enggak ada kesepakatan nulis bersama, cuma qadarullah. Penulis asli yang pertama itu bernama, biar kita kenal siapa penulis kitab ini, yaitu Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli. Kalau di kitab, kalau kalian udah megang kitabnya, nanti kalian ada itu tulisan nama penulisnya. Ya. Paling tidak yang kalian hafalkan namanya sama tahun wafatnya. Nama sama tahun wafatnya. Ya. Imam Jalaluddin Al-Mahalli, terkenalnya biasa disebut seperti itu, Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau wafat tahun 849. Mohon maaf, 864 Hijriah. Jadi Jalaluddin Al-Mahalli wafat tahun 864 Hijriah. 864 Hijriah. Ketika Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin Al-Mahalli menulis tafsir ini yang ada di tangan kita, itu beliau unik. Beliau menulis tafsir dari pertengahan, yaitu dari surat Al-Kahfi. Dari surat Al-Kahfi, bukan dari depan, bukan dari Al-Fatihah. Jadi dari akhir, dari setengah terakhir ini, nggak tahu ini motivasinya apa ya? Menyelesaikan yang terakhir dulu. Jadi dari surat Al-Kahfi selesai sampai An-Nas. Ya. Sudah selesai di ujung sampai An-Nas, dia ingin mulai dari awal Al-Fatihah. Ketika selesai Al-Fatihah, qadarullah, beliau meninggal dunia. Jadi tafsir dari Jalaluddin Al-Mahalli itu dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas. Terus dilanjutkan Al-Fatihah. Al-Fatihah selesai, beliau meninggal dunia. Qadarullah. Justru dari situlah ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin membagi pahala tafsir ini kepada ulama yang lain, yaitu Jalaluddin berikutnya. Ya. Jadi seperti itu. Ketika beliau sudah meninggal dunia, lalu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti.
Biasanya kita sebut Imam Suyuti gitu ya, sering kita mendengarnya. Beliau wafat tahun 911 Hijriah. Jalaluddin As-Suyuti wafat tahun 911 Hijriah. Beliau meneruskan tafsir yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli. Sehingga Imam Jalaluddin As-Suyuti berarti menulis tafsir kitab ini dari surat apa? Al-Baqarah sampai sebelum Al-Kahfi, Al-Isra. Jadi kalau Jalaluddin As-Suyuti dari Al-Baqarah, bukan dari Al-Fatihah, karena Al-Fatihahnya sudah ditafsiri oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Seperti itu. Jadi unik kitab ini, ditulis oleh dua orang yang berbeda, ya, di tempat yang berbeda dan di waktu yang berbeda. Tetapi kalau kita membaca kitab tafsir ini, seakan-akan ditulis oleh satu orang, karena gaya dan caranya disesuaikan sama Jalaluddin As-Suyuti, ya, supaya seperti satu orang yang menulis. Tapi itu sedikit mengenal dari kitab ini yang ditulis oleh dua orang ulama yang sangat terkenal sekali, Jalaluddin Al-Mahalli sama Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Silakan yang sudah punya kitab dibuka dari halaman pertama. Di halaman pertama itu kalian bisa lihat yang paling atas itu ada ayat kutipan ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 44. Ya, yang paling atas itu sebelum Bismillah itu ada kutipan ayat An-Nahl ayat 44. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal dzikra, dan menurunkan siapa kami Allah ilaika kepadamu Muhammad ad-dzikra, Al-Quran. Al-Quran disebut ad-dzikra. Tujuannya apa? Litubayyina, li ta'lil, alasan kenapa, untuk tubayyina, kamu Muhammad menerangkan linnasi, kepada manusia, manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan ilaihim, kepada mereka. Jadi dari ayat ini tanggung jawab untuk menerangkan isi Al-Quran itu siapa? Rasulullah. Dapat amanah langsung dari Allah. Jadi yang paling berhak menafsirkan Al-Quran siapa? Rasulullah. Karena memang sudah diberi tugas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita jika ingin menafsirkan Al-Quran, jangan sampai kita menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan muridnya Rasulullah, yaitu para sahabat, lalu muridnya para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang sudah terkenal oleh umat kesolihannya. Kita nggak boleh lepas dalam menafsirkan Al-Quran dari metodenya Rasulullah, para sahabat, dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, yaitu para salafus soleh dulu. Nah, ini penting ini. Ya, jadi kita nggak boleh menafsirkan dengan akal kita sendiri, harus berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukadimah saja kita baca, karena kalian banyak yang belum punya kitabnya. Mungkin Ustadz kaji secara bahasa juga nanti malah nggak maksimal, karena banyak yang belum baca kitab, punya kitab. Tapi cukup mendengarkan mukadimah dari penulis kitab ini. Setelah ayat tadi An-Nahl ayat 44, lalu penulis menulis Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya?
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kita menulis atau mengucapkan bismillah, itu menandakan, mengartikan bahwasanya ada fiil yang kita simpan, yaitu abtadi'u. Saya memulai. Misalnya memulai apa? Ya tergantung kita mau ngapain. Kita mau ngaji, bismillah, berarti saya memulai ngaji dengan mengucapkan bismillah. Mau makan, berarti sama saja kita mengucapkan saya mau makan dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Makanya segala sesuatu kata Rasulullah yang tidak diawali bismillah, maka aktok, maka naqisul barokah, barokahnya akan kurang. Kalian makan lupa bismillah, barokahnya hilang nanti, berkurang paling tidak. Maka jangan lupa kita awali segala sesuatu kebaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu. Setiap kita mengucapkan bismillah itu sama saja. Sebelum bismillah kita ucapkan abtadi'u, saya memulai sesuatu apa, dengan mengucapkan bismillah. Alhamdu, adapun segala puji, alhamdu itu alif lamnya istighraq. Segala diartikan segala. Segala puji lillahi itu milik Allah. Nah, kalau kita sudah tahu pujian itu milik Allah, kalau nggak ada yang muji kita, jangan sakit. Kenapa? Kan pujian milik Allah. Kenapa kita mengharap-harap dipuji orang terus? Kalau nggak dipuji, malah sakit hati. Ya. Kenapa Allah harus selalu dipuji? Karena memang zatnya Allah itu maha indah, maha, dan segala perbuatan Allah juga maha indah juga. Maka sangat pantas Allah mendapatkan pujian yang paling sempurna. Nah, kalau kita itu kadang-kadang terpuji, kadang-kadang tidak. Ya, kadang-kadang kita melakukan perbuatan terpuji, kadang-kadang khilafnya kita meninggalkan itu, justru mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak terpuji. Tapi kalau Allah zatnya terpuji, zatnya diri Allah Ta'ala, dan perbuatan Allah selalu terpuji. Makanya kalau ini benar-benar kita hayati benar, kita akan menjadi orang yang selalu menerima ketentuan Allah. Karena takdir itu dari siapa? Allah. Kalau dari Allah, nggak boleh dong kita protes, mengeluh dan lain sebagainya. Karena segala sesuatu yang dari Allah itu terpuji. Ya, pasti baik, pasti ada hikmahnya di balik itu semuanya. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu milik Allah. Alhamdulillah mubtada, lillahi khobar. Hamdan dengan pujian, hamdan sebagai maf'ul mutlaq, dengan pujian muwafian yang setara li ni'amihi, kepada nikmat-nikmatnya Allah. Jadi Allah Ta'ala, ya, pujian kepada Allah setara dengan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mukafian, muafian sifat dari hamdan. Mukafian sifat yang kedua, yang mukafian, yang menyamai limazidihi, nikmat tambahannya Allah. Nikmat yang Allah berikan, tambahan nikmat yang Allah berikan kepada kita nanti di akhirat. Wassalatu, adapun sholawat, wassalamu dan salam, ala sayyidina, terlimpahkan kepada sayyidina, yaitu Muhammadin, badal dari sayyidina Nabi Muhammad, wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya. Sahbi itu adalah jamak dari sahib.
wa junudihi, dan tentara-tentaranya Rasulullah. Adapun ini, buku ini mastadat ilaihi hajatur raghibina, sesuatu yang sangat ilaihi kepadanya apa hajatur raghibina, keinginan orang-orang yang cinta. Raghiba yarghabu, kalau sebelahnya fi itu artinya cinta. Tapi kalau setelahnya an, huruf jar an, artinya benci. Jadi fiil itu kadang-kadang gandengan huruf jarnya beda artinya. Maka harus hati-hati. Ya. Buku ini adalah sebagai bentuk ya, untuk memenuhi hajat orang-orang yang cinta fi takmilati tafsiril Qur'anil Karim. Ya, dalam rangka penyempurnaan tafsir Al-Qur'an yang tadi kita ceritakan. Tafsirnya belum selesai, penulisnya sudah meninggal. Banyak orang menyayangkan tafsirnya belum selesai. Ya, sayang banget, banyak tafsirnya sangat indah dan sangat bermanfaat. Alladzi yang allafa, menulis padanya tafsir. Siapa? Al-imamu, imam, fa'il dari allafa. Al-alamatu, yang berarti sifat, banyak ilmunya. Al-muhaqiqu, yang ahli tahqiq, ada istilah ahli tahqiq, yaitu Jalaluddin. Ini namanya alam apa ini? Jalaluddin. Alam lakob. Jalaluddin, keagungannya agama. Masya Allah. Ya. Nama aslinya Muhammadubnu, nulisnya gitu, bacanya Muhammadubnu. Binnya itu aslinya ada hamzahnya. Ada hamzahnya ibnun, anak. Muhammad, anaknya Ahmad kan, artinya Muhammadubnu Ahmada. Muhammadu sebagai badal dari tadi itu al-imamu, yaitu Muhammadubnu Muhammad bin. Binnya sifat dari Muhammad. Muhammadubnu Ahmada, Muhammad bin Ahmad. Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Al-Mahalli Asy-Syafi'i, berarti madhabnya Imam Syafi'i. Bermadhab Syafi'i. Rahimahullah ta'ala, semoga rahmat Allah ta'ala meliputinya. Wa tatmimi, bacanya mi. Kenapa? Karena wawunya wawu atef. Ikut kemana? Ikut ke takmilati yang atasnya itu. Orang yang cinta dalam penyempurnaan, fi takmilati. Ya. Jadi atasnya jauh ya, kalian kasih tanda. Wa tatmimi, dan orang yang cinta melengkapi sesuatu yang fata, melewatkan siapa? Jalaluddin Al-Mahalli padanya. Dan orang yang sangat ingin ya untuk menyempurnakan sesuatu yang tidak sempat dilengkapi oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Bahwa adapun dia sesuatu yang terlewat tadi karena udah keburu meninggal dunia, min awali suratil Baqarati, dari awal surat Al-Baqarah ila akhiril Isra'i, sampai akhir surat Al-Isra. Bitatimmatin, dengan kesempurnaan, ala namtihi, di atas metodenya, uslubnya, cara menafsirkannya. Min dzikri ma yufhamu bihi kalamullahi ta'ala, berupa atau dari jadi metode ini menjelaskan metode yang digunakan oleh Jalaluddin Al-Mahalli, yang diikuti oleh Jalaluddin As-Suyuti,
Yaitu apa? Min dzikri ma yufhamu bihi kalamullah. Menyebutkan sesuatu yang dengan itu bisa dipahami kalamullah, Al-Qur'an. Wal iktimadi, dan menyandarkan atau membatasi. Wal iktimadi waunya wau ataf. Kenapa dibaca al iktimadi? Karena ataf ke min dikri. Dikrima itu ya, dikri. Ataf ke sana. Ya. Di antaranya juga cara yang digunakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali itu al iktimadi, menyandarkan tafsirnya itu ala arjahil aqwali, di atas perkataan yang paling rajih. Ala arjahil aqwali. Wa i'rabi ma yahtaju ilaihi, dan dia juga ya, menyampaikan i'rab yang dibutuhkan untuk kita tahu i'rabnya. Ya, jadi ada i'rabnya sedikit, tapi enggak semua ayat ditunjukkan i'rabnya. Wa tanbihin, dan juga dalam tafsir ini ada tanbihin, pengingat, mengingatkan, tanbihin alal qiraatil mukhtalifati, atas qiraah yang bermacam-macam. Ya, cara membaca ayatnya yang berbeda-beda itu kalian sudah diterangkan sama guru tafsirnya ya. Al-masyhurati, yang terkenal. Ala wajhin latifin. Ya, semua tadi itu metodenya disampaikan ala wajhin latifin, dengan bentuk yang ringkas, yang pendek, latif, sedikit. Ya, jadi enggak bertele-tele. Jadi tafsir Jalalain ini ringkas penjelasannya, langsung, ya, tidak dengan ungkapan-ungkapan yang bertele-tele. Wa ta'birin wajizin, dan dengan ungkapan yang ringkas. Wa tarkit tatwili, dan meninggalkan memperpanjang pembahasan. Dan meninggalkan memperpanjang pembahasan bidzikri aqwalin ghairi mardiyatin. Ya, meninggalkan pembahasan yang panjang dengan menyebutkan perkataan-perkataan yang kurang diridhoi sama ahli tafsir maksudnya. Wa a'ariba. Ya, dan dia juga meninggalkan memperpanjang masalah i'rabnya. Ada i'rabnya, tapi sedikit. Wa a'ariba itu jamak dari i'rab. Ya. Kenapa a'ariba? Karena dia isim ghairu munsharif. Ya, dan dia ataf ke dzikri, bidikri. Ya. Wa a'ariba, dan dia meninggalkan berpanjang-panjang masalah i'rab. Kenapa? Mahalluha, yang tempatnya i'rab itu kutubul arabiyati, di buku-buku bahasa Arab. Kalau mau banyak i'rabnya di buku-buku bahasa Arab. Bahkan ada juga Al-Qur'an, i'rabul Al-Qur'an. Ya, full Al-Qur'an itu isinya i'rab, ada. Ustaz juga punya. Nah, itu termasuk buku bahasa Arab, ya. Nah, kalau ini tafsir, ya. Wallahu, adapun Allah, as'alu, saya meminta, an-naf'a, manfaat bihi, dengan tulisan ini, fid dunya, di dunia, wa ahsanal jazai alaihi, dan saya juga meminta sebaik-baiknya balasan alaihi, atas karya ini, fil uqba, ya, nanti di akhirat, bimannihi wa karamihi, dengan karunia Allah dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari muqaddimah yang ditulis oleh penulis. Insyaallah pekan depan kita masuk ke tafsir surat Al-Baqarah. Loh, kok enggak Al-Fatihah, Ustaz? Al-Fatihahnya di ujung. Ya, karena ditulis oleh Imam siapa? Jalaluddin Al-Mahali atau Suyuti? Mahali. Al-Fatihahnya di akhir pembahasannya. Ya, ini bukan salah cetakan ya, karena memang
Al-Fatihahnya ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Sebelum kita tutup, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi yang ikut ekstrakurikuler kepenulisan akan dimulai malam ini. Coba Ustaz pengen tahu siapa yang udah mendaftar, yang belum mendaftar mau ikut juga nggak apa-apa. Ya, nanti tempatnya di kelas Iqdad kalau nggak salah. Di kelas 10 maksud saya. Ya. Angkat tangan yang ikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. Ya, nanti jam 8 kumpul di kelas. Ya, para penulis insyaallah ini ya. Nah, insyaallah sama Ummu Amru yang akan bimbing kalian untuk latihan menulis. Itu pengumuman pertama. Pengumuman kedua, dari kesantrian menitipkan di mana kesantrian mulai pekan ini menjalankan program yang dulu sempat berhenti, yaitu halaqah. Ya, nah, jadi ingin diaktifkan mulai besok hari Sabtu. Waktunya siang jam 1 sampai jam 2. Nah, waktunya siang jam 1 sampai jam 2. Setiap hari Sabtu. Nah, semua wajib ikut. Untuk kelas 3 ya, halaqahnya bersama Ustadz Abdullah Sa'id. Kelas 2 halaqahnya bersama Ustadz Hanif. Kelas berapa? Kelas 1 bersama Ustadz Nuzul Abdul Wahab. Kelas 10 bersama Ustadz Ubaidillah. Ya. Itu besok setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 2 insyaallah. Halaqah itu beda sama di kelas ya. Kalau halaqah itu kita lebih dekat sama murabinya. Istilahnya apa? Murabi. Gitu ya. Jadi sudah kayak bukan lagi belajar di kelas, tapi kita lebih dekat lagi dalam penyampaian materinya seperti itu. Dan boleh nanti di halaqah kalau disepakati bisa buat acara per halaqah seperti itu, enggak masalah. Itu saja mungkin dari Ustaz. Mohon maaf jika banyak kesalahan, insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.